Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad ma ba'du. Oke guys, kita ini sebagai makhluk ya, yang tinggal di bumi ya, kanaksa Nabi Adam. Ya itu skenario Allah. Menginginkan hidup yang nikmat, yang kaya gitu ya. Gitu ya, siapa sih yang nggak mau hidup kaya raya gitu kan? Semua orang mau. Nah, lalu sampai-sampai sahabat di zaman Nabi itu bertanya kepada Nabi, ya Nabi, saya ingin menjadi orang yang paling kaya gitu. Ya. Lalu Nabi menjawab, ya, dalam sebuah hadis ini. Dia menjawab, kun qani'an takun aghanan nas. Ya, artinya jadilah engkau orang yang merasa cukup dengan apa yang ada, niscaya engkau akan menjadi orang yang terkaya. Oke. Jadi intinya dengan kita merasa cukup ya, kita menjadi orang yang terkaya. Makna yang lain adalah kita pada dasarnya tidak akan pernah bisa cukup ya, tidak akan pernah bisa merasa cukup gitu, karena kita selalu membandingkan dengan yang lebih di atas kita. Jadi kita akan selalu merasa kurang. Namun jika kita melihat ke yang lebih bawah ya, kita akan merasa lebih dan kita akan bersyukur gitu. Oke. Ya motivator pun begitu gitu. Ada motivator yang bilang, ada salah satu ya motivator yang cukup terkenal ya. Dia kan selalu motivasi untuk kaya. Sedangkan dia sendiri kalau misalnya dia membandingkan dengan yang lebih kaya dari dirinya, kan banyak ya, masih banyak yang lebih kaya dari dirinya sebenarnya. Cuma tanpa sadar dia melihat ke bawah. Motivator sendiri tanpa sadar dia melihat ke bawah yang lebih miskin, yang lebih kurang dari dia, sehingga dia bersyukur, sehingga dia merasa kaya dan merasa pantas jadi motivator. Sebenarnya begitu, walaupun kadang dia nggak mengakui itu gitu. Dia kadang ngomong, ayo kalian harus kaya, jangan hidup rata-rata. Padahal dia pun nggak kaya amat gitu sebenarnya kan. Kalau dia ya, kecuali kalau motivatornya itu orang terkaya nomor 1 atau nomor 2 atau nomor 3 di Indonesia. Padahal motivator tersebut tidak kayak 3 terkaya Indonesia, enggak gitu. Ya kaya sih, cuma ya nggak kaya banget gitu. Cuma ya gitu, kadang-kadang dia tuh begini maksud saya gini. Kadang si motivator tersebut terlalu merendahkan orang yang merasa cukup dan hidup rata-rata gitu. Padahal dia pun ya gitu, nggak terlalu kaya banget lah gitu. Dia pun tanpa sadar sudah mencapai titik bersyukur gitu. Titik bersyukur bahwa dia merasa berkelimpahan ya, karena dia membandingkan dengan yang kurang dari dirinya gitu, dan dia merasa cukup gitu. Sebenarnya begitu ya, maksudnya kadang-kadang dia paradoks gitu kan, dia mengutarakan sesuatu yang paradoks gitu, bahwa dia pun tanpa sadar sudah bersyukur gitu ya. Oke, jadi intinya kesimpulannya ya, kita harus pandai bersyukur ya dengan rezeki, karena rezeki itu sudah diatur ya. Bahkan ada di Al-Quran tuh, wa ma min dabbatin fil ardi illa 'ala Allahi rizquha. Dan tidak ada satu pun makhluk melata di bumi melainkan telah aku jamin rezekinya ya. Aku di sini Allah ya. Begitu. Jadi perihal besar kecilnya memang Allah yang menentukan berdasarkan skenario Allah gitu. Jadi kita mensyukuri aja ya, dengan cara kita lihat ke yang lebih bawah ya. Urusan rezeki kita lihat lebih bawah, rasa cukup. Seperti hadis tadi ya, kalau misalnya urusan ibadah kita lihat ke atas ya. Kalau ibadah kita lihat orang yang lebih rajin dari kita, lebih banyak ibadahnya, lebih banyak baik ibadah ritualnya maupun ibadah sosialnya gitu. Kayak gitu aja guys. Semoga ini bisa membuat kita tenang gitu ya. Ya, jangan heran gitu dengan ada orang yang tenang, santai gitu kan, dan tidak cerdas amat, tapi rezekinya itu banyak, melimpah gitu ya. Ada seperti itu, ada juga yang udah banting tulang kerja dari pagi sampai malam tapi biasa-biasa aja. Dan juga ya itulah
rahasia rezeki itu ya di situ. Jadi kita nikmati, syukuri. Ikhtiar itu adalah sunnah ya. Ikhtiar itu adalah sunnah Nabi Muhammad. Kita emang bahkan di hadis itu disebut ditanyakan ya Nabi, sahabat bertanya kan, ya Nabi, takdir semuanya telah ditentukan oleh Allah di lauh mahfuz ya, termasuk rezeki. Tapi kenapa kita harus berusaha gitu? Tetap kenapa harus berikhtiar? Jawaban Nabi, itu adalah sunnahku gitu. Ya begitu. Jadi kita berikhtiar itu adalah sunnah Nabi Muhammad ya, walaupun sebenarnya resultnya, hasilnya itu sudah ditentukan oleh Allah. Ya gitu aja guys. Jadi jika teman-teman udah bekerja keras gitu ya, ataupun ya udah bekerja keras dan misalnya masih biasa aja, tenang aja. Memang rezeki itu sudah diatur oleh Allah. Kita hanya yang penting kita berikhtiarnya itu. Oke. Segitu aja guys. Semoga pesannya dapat ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.